tadi saya dikirimin video tentang pernyataan Ibu Irma Suryani Caniago, anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Beliau teman baik saya. Nah, bahkan di situ ada pembicaraan agar, kalau saya nggak salah ya, agar dokter detektif atau doktif yang selalu mereview-review karena dia menggunakan tameng gitu ya, topeng gitu, minta juga diperiksa. Saya pikir memang begini ya, Dr. Reza Gladys, dia membawa persoalan dia di bidang kesehatan, khususnya skincare, ke komisi yang bersangkutan di DPR RI itu tepat. Tapi menyangkut tentang penegakan hukum, itu adanya di aparat penegak hukum, namanya APH. Aparat penegak hukum dalam konteks lapor-melapor, atau minta atensi, dan atau minta dikoordinasikan kepada aparat penegak hukum, apakah kejaksaan, kepolisian, dan lain-lain. Dan atau minta agar dilakukan supervisi, itu ranahnya di Komisi 3 DPR RI. Nah, tetapi komisi-komisi lain di luar Komisi 3 DPR RI, dia dapat memberikan informasi dan atau dia melakukan komunikasi dengan pihak Komisi 3. Nah, misalnya BPOM, aku udah paham yang kalian bilang itu. Jadi, itu bidang komisi siapa? Misalnya kemarin ada komentar dari Buya Buya, ada Ferel. Jadi, ada juga si Nafa Urba, ya. Nah, jadi masalah skincare ini, saya ini kan pengacara para pemilik skincare. Kalian tahu, itu saya pegang dulu 90%. Reza Gladys itu mantan klien saya, itu gara-gara difitnah-fitnah, cabut puasa itu saya duga gara-gara Hotman. Makanya saya minta, kalau kaitan dengan Nikita Mirzani tersangka, kemudian juga terkait dengan Mahil, kalau diduga terlibat Dr. Oki, saya minta Oki juga proses. Oki juga harus diproses. Nah, jadi urusan persoalan skincare ini, minta aparat penegak hukum, saya setuju. Jadi misalnya komisi yang menangani bidang BPOM, itu memang mereka sifatnya rekomendasi. Jadi DPR RI itu tidak punya kewenangan. Kamu dengar ya, saya ini DPRD 2 periode. Fungsinya sama. DPR RI itu punya kewenangan pada fungsi, sedangkan fungsi eksekutorial itu adanya di kepolisian. Mereka yang mengeksekusi untuk misalnya menerima laporan. Nah, jadi saya meminta Dr. Reza Gladys, kalau dia merasa masih ada yang perlu dilaporkan dan minta diatensi oleh DPR RI, datang ke Komisi 3. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau saya melihat begini, sejak ribut urusan klinik kecantikan ini, saya pernah berdiskusi dengan Dr. Tompi, itu teman baik saya. Bahkan saya pernah post di Instagram saya statement dari Dr. Tompi. Nah, jadi sejatinya urusan klinik kecantikan ini, kalau dia tidak benar-benar digunakan dengan benar, jangan sampai ada di situ hidroquinone, merkuri, ya. Kalau itu salah, itu bisa menjadi kanker, berbahaya. Nah, sejak ribut-ribut ini, semua pemilik kecantikan kelihatannya drop. Tapi satu yang saya mau buka, para pemilik kecantikan, saya minta, jangan Anda itu money oriented. Jangan orientasinya ke uang. Pemilik kecantikan, gue punya cabang sekian, kekayaan gue sekian, beli rumah sekian. Nah, kalau ada satu masalah pasien, ini harus diselesaikan. Nah, bayangin para pemilik kecantikan saling hujat. Yang ini jual, biru gitu ya. Kemudian yang ini ada hidroquinone, yang ini ada merkuri. Nah, ini bahaya. Nah, jadi menurut saya BPOM itu harus turun dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain, kepolisian. Nah, limbahnya tuh periksa tuh. Dokter-dokter yang berpraktek itu ada tidak di situ.
izin dia untuk berpraktek. Nah, sebab saya duga dulu ada yang tidak dapat izin tapi dia berpraktek di situ. Bayangkan kalau ada satu saja dia salah atau malpraktek, siapa yang bertanggung jawab? Nah, jadi menurut saya supaya BPOM, aparat penegak hukum menegakkan semuanya, termasuk limbah dari klinik itu dibuang kemana? Nah, dan kalau misalnya kejadian disuntik misalnya, ya, katakanlah itu misalnya kromosom. Orang kan hobi kromosom, oh gua disuntik nih biar bening. Itu menurut dokter Kopi, itu disuntik itu bening itu bukan karena jadi putih, karena ada campurannya di dalam. Dan kalau campuran itu racikannya tidak benar-benar steril, dia berimplikasi berakibat pada penyakit, bahkan bisa kanker. Ini berbahaya. Karena itu, menurut saya, tidak saja dilaporkan ke pihak penegak hukum, tapi juga harus di-cross check kebenarannya bahwa semua produk kecantikan itu, krim kah, kromosom kah, atau apapun namanya, itu harus benar-benar steril. Nah, jadi dia harus paralel, penegakan hukumnya jalan, dan seluruh klinik kecantikan dilakukan evaluasi totalitas untuk memastikan bahwa semua produk yang mereka jual itu legal secara kesehatan, tidak mengandung unsur yang berbahaya. Begitu. Ya, Bang, artinya Abang setuju ya bahwa pengusaha skincare yang nakal-nakal ini bisa diberantas gitu ya, Bang? iya. Kan sekarang sudah di depan mata. Coba Anda lihat. Dokter detektif bilang si A itu ada mengandung kimia, itulah yang namanya merkuri atau hidroquinone. Terus Dokter Richard juga, saya review, oh ini mengandung ini. Nah, apa nggak berbahaya? Kita nggak boleh lihat yang hari ini. Bagaimana dengan produk yang kemarin yang dijual, yang dipakai orang? Gitu loh. Yang orang sudah beli mahal-mahal, kalian jangan lupa ya, untuk suntik kromosom saja itu bisa 5-6 juta, bahkan 15 juta. Saya tahu, satu orang yang akan melakukan treatment kesehatan bisa sampai 30 juta. Dia punya laser muka, kromosom, krim, malam, siang, itu semua. Bayangkan kalau itu sudah direview, dan kemudian ada implikasi negatif dari produk itu. Siapa yang bertanggung jawab dengan orang yang menggunakan itu? Jadi nggak boleh dilihat dong yang hari ini. Harus dilihat tahun berapa ini klinik kecantikan berdiri. Bedings klinik miliknya Oki misalnya. Cek, tahun berapa lu berdiri? Produk, lihat di situ limbah, lihat produknya. Itu kan diributkan, ada etiket biru, Hedi Sagara misalnya, cek. Lah, sekarang mereka saling hujat. Tapi Dokter Richard itu membeli produk kecantikan itu, krim itu dan atau apapun namanya banyak di pabriknya si Hedi. Richard juga. Nah, Hedi ini klien saya. Richard ini klien saya. Oki klien saya. Reza Gladys klien saya. Benar ini dulu berantem. Nah, sekarang mereka saling hujat. Pertanyaannya, kalau mereka saling hujat terkait produk yang mereka jual, sementara orang sudah pakai masuk ke tubuh orang, siapa yang bertanggung jawab dengan ini semua? Gak bisa, bos. Makanya harus dilakukan menurut saya audit totalitas, audit forensik. Ini harus dilakukan. Makanya orang harus hati-hati sekarang. Ya, lihat tuh, MS Glow dia tenang aja. Apakah MS Glow sudah jamin 100%? Kita nggak tahu juga. Saya sekarang tidak punya kepentingan apapun, tidak ada fashion interest di sini. Bagi saya, klinik kecantikan harus benar-benar steril. Mereka menjual produk yang benar-benar baik untuk digunakan oleh para orang-orang yang ingin mempercantik dirinya.